Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih. Kita bersama-sama akan memulai kebaktian keluarga pada saat ini. Karena itu mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita siapkan juga hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pujian kita bagi Tuhan dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 389, bait pertama dan baitnya yang kedua. Tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama menerima dan menghayati firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan memohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas apa yang kami alami dalam hidup keseharian kami. Kami menikmati pemberian Tuhan dengan penuh rasa syukur, karena sungguh kami bergantung hanya daripadamu. Kami bisa menikmati kehidupan ini, kami bisa menikmati setiap pemberian yang Tuhan berikan kepada kami. Itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Tuhan menyertai kami di dalam kami bekerja, di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami. Dan pada malam hari ini, Tuhan juga berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersama berkumpul, memuliakan nama Tuhan, dan bersama-sama pula untuk menghayati sabda Tuhan. Sebelum kami menghayati sabdamu, perkenankanlah kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, supaya kami semua dapat menghayati sabda Tuhan dengan baik, dan pada saatnya kami juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 8. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian tertulis. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka,
berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengan setia mendengarkan dan menghayati firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih, dari bacaan kita tadi, pada ayat yang kedua, saya akan bacakan demikian. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menikmati hidup dengan mendapatkan makanan yang cukup adalah harapan setiap orang. Sebab melalui makanan setiap orang akan mendapatkan kekuatan sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas dalam hidupnya setiap hari. Namun, agar bisa mendapatkan makanan tidaklah mudah. Setiap orang harus berusaha mendapatkannya. Karena itu tidaklah mengherankan jika setiap orang harus bekerja. Karena dengan bekerja dia mendapatkan upah. Dan dengan upah itulah setiap orang bisa membeli makanan. Dengan makanan itu setiap orang akan bisa mendapatkan kekuatan. Bukankah kekuatan yang dimiliki oleh manusia salah satunya juga bersumber dari makanan dan minuman yang harus dia dapatkan setiap hari. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, saudara-saudara, mencari pekerjaan ternyata semakin sulit. Bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tentu hal ini semakin menyulitkan banyak orang untuk mendapatkan uang dan kemudian dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari. Makanan yang sehat dan bergizi yang seharusnya diupayakan untuk diperoleh supaya bisa mendapatkan kesehatan tubuh sulit didapatkan. Selain itu, terkait dengan pendidikan sekolah anak-anak juga harus dilengkapi dengan sarana yang saat ini mau tidak mau harus dimiliki. Paling tidak memiliki telepon genggam. Dan tentu saja pulsa yang juga memerlukan biaya. Pada intinya saat ini ada banyak orang, bahkan mungkin di antara kita sebagai umat Tuhan ini juga mengalami kesulitan ekonomi. Dan karena itu kita diingatkan agar memiliki kepedulian dan memberikan pertolongan bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Namun yang seringkali menjadi masalah adalah bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain sementara kita juga membutuhkan kepedulian dan pertolongan orang lain. Nah, kalau ini terus menjadi bagian dari percakapan kita, dari pemikiran kita, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu sampai kapan
kita akan terus hidup dalam situasi seperti sekarang ini. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita semua yang mengaku beriman kepadanya agar mengandalkan hidup pada berkat-berkat Tuhan. Selain itu, juga harus memiliki kepedulian terhadap sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Ketika Tuhan Yesus memperhatikan orang banyak yang berada di sekitarnya, hatinya tergerak untuk memberi mereka makan karena mereka tidak mempunyai makanan. Barangkali bekal mereka sudah habis karena sudah mengikut Tuhan Yesus selama 3 hari. Dan pada situasi yang demikian inilah Tuhan Yesus mengajarkan tentang kepedulian yang harus dimiliki oleh murid-muridnya dan setiap orang yang mengaku beriman kepadanya. Selanjutnya, kepedulian itu tidak hanya berhenti pada perkataan saja, melainkan harus ditampakkan dalam sikap dan perbuatan yang nyata. Kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, khususnya pada ayat yang kedua dan yang ketiga, di sana disebutkan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Pernyataan Tuhan Yesus yang demikian ini menunjukkan kepada kita bahwa Ia sangat peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka memang tidak diundang secara khusus agar mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Orang banyak itu datang atas kehendaknya sendiri untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Selain itu juga menyaksikan dan mengalami mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Oleh karena itu sebenarnya mereka juga membawa bekal. Namun bagi Tuhan Yesus membawa bekal atau tidak, membawa makanan atau tidak, itu sesungguhnya tetap harus menjadi tanggung jawab murid-murid Yesus. Tanggung jawab setiap orang yang dekat dengan Tuhan Yesus ketika memperhatikan ada orang-orang yang di sekitarnya membutuhkan makanan. Memang Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid supaya para murid juga memiliki kepekaan terhadap situasi yang demikian ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya juga untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia harus melihat dan mengetahui apa sesungguhnya kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah setelah Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang banyak itu tidak mempunyai makanan, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk peduli pada mereka. Tuhan Yesus merasa kasihan pada mereka sebab mereka datang dari jauh. Jika mereka dipaksa agar pulang dalam keadaan lapar, mereka pasti tidak kuat dan akan rebah di jalan. Oleh karena itu, kepada para muridnya, Tuhan Yesus berpesan, mereka harus diberi makan. Orang banyak itu harus mendapatkan kasih dan kepedulian para murid. Para muridlah yang harus memberi mereka makan. Namun dalam pikiran para murid, hal tersebut sangat sulit dipenuhi. Sebab jumlahnya saja sangat besar. Disebutkan kira-kira 4.000 orang. Sementara itu Tuhan Yesus dan para murid juga perlu beristirahat dan membutuhkan makanan. Bagaimana mungkin para murid itu bisa menolong orang lain? Sementara mereka sendiri juga membutuhkan pertolongan. Nah, dalam situasi yang demikian ini, situasi yang sulit ini, Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya. Mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus tidak dimulai dari apa yang tidak ada.
melainkan dari apa yang ada. Mujizat itu dimulai dari apa yang dimiliki murid-murid Tuhan Yesus, yakni 7 potong roti dan beberapa ekor ikan. Mungkin saja beberapa potongan roti dan ikan merupakan bekal untuk diri mereka sendiri yang belum sempat mereka makan. Namun, setelah Tuhan Yesus memberkati beberapa potongan roti dan beberapa ekor ikan yang ada, ternyata roti dan ikan yang jumlahnya sangat terbatas itu pada akhirnya bisa dimakan oleh sekian banyak orang. Itu pun masih sisa roti sebanyak 7 bakul. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan situasi seperti sekarang ini, ternyata dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi COVID-19 besar sekali. Banyak orang yang tidak hanya takut terkena virus corona atau COVID-19 ini, melainkan juga banyak orang yang penghasilannya semakin berkurang. Bahkan juga ada yang justru kehilangan pekerjaan. Sementara itu, kebutuhan hidup sehari-hari paling tidak untuk mendapatkan makanan dan minuman harus dipenuhi. Padahal untuk menjaga daya tahan tubuh, setiap orang juga harus makan makanan yang cukup, sehat, dan bergizi. Selain itu juga masih dibutuhkan biaya untuk pendidikan, biaya untuk kesehatan, dan berbagai kebutuhan lain. Terhadap kenyataan yang demikian ini, Tuhan Yesus mengajarkan dan mengajak kita semua agar tidak memikirkan diri sendiri. Kita diingatkan agar tidak menjadi egois. Memang dalam situasi seperti sekarang ini kita juga membutuhkan kepedulian dan pertolongan orang lain. Namun juga ada banyak orang yang membutuhkan kepedulian dan pertolongan kita. Ini berarti situasi yang ada sekarang ini adalah situasi di mana setiap orang sesungguhnya perlu saling peduli dan saling menolong satu sama lain. Kita pasti tidak tega membiarkan orang-orang di sekitar kita menderita. Oleh karena itu, rasa tidak tega itu perlu kita wujudkan dengan mewujud nyatakan kasih terhadap sesama. Terkadang kita juga berpikir bahwa apa yang kita miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak bisa diberikan untuk menolong orang lain. Namun, mujizat Tuhan bisa terjadi. Sekalipun apa yang kita miliki sangat terbatas jumlahnya dan dianggap tidak berarti bagi banyak orang, jika apa yang kita miliki kita mohonkan berkat kepada Tuhan, pasti bisa menjadikan berkat Tuhan itu tidak hanya berarti bagi kita saja, melainkan juga bisa berarti bagi orang lain. Dan itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Apa yang ada yang mereka miliki diberkati oleh Tuhan, ternyata pada akhirnya tidak hanya cukup untuk mereka saja, tapi bisa juga untuk memenuhi kebutuhan orang banyak yang ada di sekitar mereka dan membutuhkan kasih, kepedulian, dan pertolongan para murid. Oleh karena itu, saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teruslah memperdulikan dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Percayalah, sekecil apapun yang kita miliki dan bisa kita lakukan untuk orang lain,
Jika kita mohonkan berkat kepada Tuhan, pasti bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang bersukacita menikmati berkat Tuhan yang kita bagikan kepada mereka. Amin. Sekarang saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama dan bait yang keempat. Dan bersama dengan itu, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan berikan persembahan kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 439, bait pertama dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama datang kembali menghadap kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan di dalam doa, mengucapkan syukur atas firman yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, kami tetap harus peduli, bahkan menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami tidak menjadi pengikut-Mu yang egois. Dalam situasi yang bagaimanapun, kami harus peduli dan menolong sesama kami. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah kami dan mampukanlah kami, supaya kami senantiasa mengandalkan berkat-berkat Tuhan, dan kami pun juga mau berbagi terhadap sesama. Karena pada dasarnya berkat Tuhan itu juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan karena itu kami juga ingin berbagi berkat kepada orang lain, karena kami pun telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, perkenankanlah pada saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang telah kami kumpulkan ini. Dan mampukanlah kami semua supaya kami juga dapat mengelola uang persembahan ini sehingga bisa dipergunakan untuk mengungkapkan pelayanan kami kepada Tuhan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Kami juga berdoa bagi para hamba-Mu yang ada dalam kehidupan persekutuan gereja Tuhan, khususnya yang ada di GKJW Jemaat Setiarjo ini.
Kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada mereka, semangat dan juga kesetiaan, supaya dalam situasi yang bagaimanapun, para hamba-Mu ini dapat mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan, dan sekaligus juga menggunakannya dengan baik untuk mewujud nyatakan cita kasih Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Karena dengan cara seperti itu juga nama Tuhan dimuliakan. Karena itu kiranya Tuhan berikan berkati para pelayan yang ada di gereja Tuhan ini. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang sampai hari ini masih belum bisa terkendalikan dengan baik. Kami mohon penyertaan Tuhan supaya kami pun juga ikut ambil bagian mencegah penyebaran virus ini. Berikanlah kepada kami kemampuan dan tekad untuk juga bersama-sama mendukung setiap upaya yang dilakukan di dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Kami berdoa bagi para tenaga medis, kiranya Tuhan juga menyertai mereka di dalam mengupayakan apa yang baik bagi kesehatan masyarakat. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, semangat, dan juga ketelitian di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan mereka di bidang kesehatan. Berkatilah juga keluarga mereka yang tentu juga menopang mereka di dalam wujud nyatakan kasih mereka kepada sesama. Saya percaya keluarga para tenaga medis ini pun juga Tuhan pedulikan, Tuhan berikan cinta kasih supaya mereka pun juga merasakan sukacita dalam keseharian mereka. Kami juga berdoa bagi pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang ada di jemaat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan untuk mengupayakan damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Mereka yang sibuk dengan upaya-upaya mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan hikmat supaya pada saatnya mereka pun juga mendapatkan pekerjaan karena kasih Tuhan kepada mereka. Mereka yang sakit, Tuhan berikan jamatan kasih-Mu supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka yang harus bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, Tuhan mengetahui satu persatu persoalan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan juga menyertai dan menolong mereka di dalam menghadapi berbagai pergumulan yang terjadi. Biarlah mereka semua mampu menyelesaikannya karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami juga berdoa bagi mereka yang terlibat di dalam upaya memberikan pelayanan kepada Tuhan melalui tim media. Mereka yang berupaya untuk memberikan pelayanan bagi umat Tuhan. Tuhan mengetahui apapun yang mereka pergumulkan. Tuhan mengetahui juga kesungguhan mereka dalam melayani Tuhan melalui kemampuan yang mereka miliki. Kami mohonkan berkat-Mu juga bagi mereka supaya apa yang mereka lakukan bisa menjadi berkat bagi umat Tuhan. Masa depan mereka pun juga kami mohonkan kepada Tuhan supaya mereka semua dapat meraih masa depannya karena bimbingan dan penyertaan Tuhan. Demikian Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan membimbing dan menyertai kami mengupayakan apa yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa peduli kepada kami. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 417, baitnya yang ke-7. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di
Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mengakhiri kebaktian keluarga pada saat ini, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dan berkati ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.